Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Madrasah MTS Negeri 3 Cilacap, Bapak Dr. Andes Haji Kusnandar MAG. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta karyawan MTS Negeri 3 Cilacap. Yang saya banggakan peserta didik, peserta Matsama MTS Negeri 3 Cilacap tahun pelajaran 2001-2022. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, berkah serta kesehatannya kita dapat bertemu secara virtual di masa pandemi ini sehingga kita tidak bertemu secara langsung dan tetap kita syukuri menjaga protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah memberikan akhlak ilmu sehingga kita dapat terbebas dari zaman jahiliyah, sehingga kita dapat menjadi hamba yang lebih baik pada zaman saat ini. Baik, peserta Matsama MTS Negeri 3 Cilacap, sebelumnya perkenalkan nama saya Tommy Andriansyah, salah satu guru di MTS Negeri 3 Cilacap yang akan mengampu mapel IPS. Sekaligus diberikan tanggung jawab kepada madrasah, yaitu menjadi koordinator Adiwiyata di MTS Negeri 3 Cilacap. Tentunya terkait Madrasah Adiwiyata, bagi anak-anakku yang sekolahnya atau madrasahnya yang sudah memperoleh predikat Adiwiyata, bisa ikut berpartisipasi di MTS Negeri 3 Cilacap. Dan bagi anak-anakku yang belum mengetahui apa itu tentang Adiwiyata, marilah kita bersama-sama untuk mensukseskan program-program Adiwiyata di MTS Negeri 3 Cilacap. Pada kesempatan yang baik ini, nanti saya akan menyampaikan beberapa hal tentang kegiatan Adiwiyata yang ada di MTS Negeri 3 Cilacap. Baik anak-anakku, bisa kalian simak materi Adiwiyata MTS Negeri 3 Cilacap yang nantinya akan saya share screen melalui PowerPoint, bisa kalian catat sebagai bahan materi Matsama atau bekal kalian nanti ketika sudah menjadi keluarga besar MTS Negeri 3 Cilacap. Oke, kita langsung saja materi Matsama MTS Negeri 3 Cilacap secara virtual tahun pelajaran 2001-2022. Nah, anak-anakku bisa kalian lihat ya. Share screen-nya sudah nampak di layar kalian ya. Matsama masa ta'aruf siswa madrasah MTS Negeri 3 Cilacap tahun pelajaran 2001-2022. Ya. Bahwa kita punya jargon ya. Matsanega ya, diambil dari kata Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Cilacap. Matsanega bertakwa, berprestasi, berbudaya lingkungan. Ya. Bahwa jargon tersebut diambil dari visi MTS Negeri 3 Cilacap, yang mana memiliki visi ya menciptakan peserta didik yang bertakwa, berprestasi, berbudaya lingkungan. Di situ kita lihat ada berbudaya lingkungan. Itulah yang menjadi komitmen MTS Negeri 3 Cilacap akan terus memperjuangkan
ya, perilaku berbudaya lingkungan di madrasah dan tergabung dalam sekolah adiwiyata. Dan selalu akan menjadi visi ke depannya, menjadi cita-cita menciptakan madrasah yang bersih, rapi, dan indah, sekaligus mencetak warga MTS Negeri 3 Cilacap menjadi warga yang cinta lingkungan. Oke, kita bisa selanjutnya ke slide berikutnya. Nah, ini dia. Pasti kalian sering menemukan ya foto atau fenomena-fenomena di sekitar kalian seperti yang ada di foto ini. Ya, sampah berserakan. Gimana kalian kalau melihat? Pasti tidak nyaman ya, tidak enak, dan juga bau yang dihasilkan juga tidak sedap. Dan dari sampah-sampah inilah nanti muncul bibit-bibit penyakit yang mempengaruhi kondisi kesehatan di lingkungan kita. Bahwa sampah ini menjadi masalah bersama. Tidak hanya 1-2 orang saja. Bahwa sampah menjadi masalah bersama di seluruh dunia. Dan bagaimana nanti kita mengolahnya. Dan itulah akan menjadi tanggung jawab kita. Bahwa kita lihat di sini ada sampah apa saja? Ada sampah plastik, ada sampah sayuran, buah-buahan, ya, sisa-sisa makanan. Dan itulah nanti menjadi tanggung jawab kita, kita olah sedemikian rupa yang tentunya nanti apa? Meskipun dari sampah, kita masih bisa memanfaatkannya. Tentunya kalian waktu sekolah dasar atau MI sudah bisa ya memilah-milah sampah, bahwa sampah itu juga ada jenis-jenisnya. Apa saja? Masih ingat? Ya, ada sampah organik dan sampah anorganik. Apakah sampah organik itu dan apakah sampah anorganik? Ya, kita tahu bahwa sampah organik itu sampah yang berasal dari sisa-sisa makanan atau sisa-sisa dari tumbuhan seperti daun, kulit buah, sisa-sisa sayuran, dan itulah nanti termasuk dari sampah-sampah organik. Apakah bisa dimanfaatkan? Oh, tentu sekali bisa. Misal dari sampah daun kita manfaatkan sebagai kompos. Ya. Sisa-sisa makanan, pasti juga kalian pernah di rumah nasinya masih. Ya. Kalau pepatah zaman dulu itu kalau kita makan nggak dihabisin nanti nasinya nangis. Ya. Maka dari itu, kalian ketika makan harus wajib habis. Kalau tidak habis, Pak, ya makanya kalau ambil makanan secukupnya, jangan sampai dibuang-buang. Apa nanti jadinya mubazir. Ya. Ataupun masih tersisa, bisa kita manfaat sebagai makan ternak seperti ayam, bebek, kalau ada di rumah, nah bisa kita manfaatkan. Terus yang kedua yaitu sampah anorganik, ya, yaitu sampah anorganik, sampah yang memiliki waktu yang lama untuk penguraiannya atau bahkan susah didaur ulang, susah diurai. Maka kita harus bijak memanfaatkan sampah anorganik. Ya, kalau tadi yang pertama sampah organik lebih mudah diurai. Ya, sehingga tidak begitu terdampak bagi lingkungan kita kalau kita bisa memanfaatkan. Lah, kalau sampah anorganik seperti plastik, bungkus ciki, ya,
bungkus perabotan rumah tangga, perlengkapan mandi, nah itu dia. Kalau kita tidak sikapi dengan bijak, tentunya nanti akan menjadi timbul masalah baru. Ya, selanjutnya, nah ini kita lihat bahwa di sini ada sampah plastik, juga ada penyu. Lah kok Pak ada sampah plastik di laut? Nah itu dia. Ini merupakan dari kegiatan-kegiatan manusia atau aktivitas-aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab, di mana mereka membuang sampah tidak pada tempatnya, sehingga mengganggu apa? Ekosistem yang ada di laut. Pasti kalian pernah melihat, ya, ada anjing laut yang terikat dengan sampah plastik. Ada penyu yang hidungnya tersumbat dengan sedotan. Nah, itu dia. Jangan sampai hal-hal itu terjadi pada di lingkungan sekitar kita. Mulai sekarang, kita wajib membuang sampah pada tempatnya. Syukur-syukur kalian bisa memilah. Di rumah ada 2 tempat sampah. Satu untuk sampah organik, yang kedua sampah anorganik. Sampah organik seperti apa tadi? Seperti sisa makanan, ya, sampah sayur, daun dedaunan, ranting. Yang sampah anorganik apa? Plastik, ya, kemasan minuman botol. Nah, itu dia. Jadi kalian bisa memanfaatkan mulai dari sekarang, coba di rumah buat 2 tempat sampah, warna merah sampai warna kuning sama warna hijau. Kuning untuk sampah anorganik, warna hijau untuk sampah organik. Biar apa? Ekosistem yang ada di lingkungan kita tetap terjaga, biar tidak mengganggu kehidupan makhluk lainnya. Ya, next. Selanjutnya, nah ini membuang sampah ke sungai. Kita tahu bahwa sungai bukan tempat sampah. Ya, sungai bukan tempat sampah, jadi jangan seenaknya kita membuang sampah rumah tangga ke sungai. Dan akhirnya apa? Muncul masalah baru, yaitu banjir. Kalau banjir nanti nyalain siapa? Oh, nyalain pemerintah lagi. Padahal banjir ya disebabkan oleh perilaku kita sendiri, yaitu dengan membuang sampah sembarangan, sehingga sungai-sungai di sekitar kita mengalami pendangkalan. Ketika musim hujan, ya sudah, nanti sungai-sungai tersebut akan dipenuhi sampah-sampah, aliran air tidak lancar, dan akhirnya timbul banjir. Maka dari itu, kita saat ini setelah menerima materi Adiwiyata, kita semakin cerdas dan kita semakin paham terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Ya, selanjutnya, nah, coret-coret sembarangan atau vandalisme. Vandalisme ini kalau kita lihat bagus enggak? Tidak, iya. Dengan mencoret-mencoret sembarangan, ya, itu mengurangi keindahan yang ada di lingkungan kita. Ataupun bagi kalian yang pintar gambar, nah, medianya di mana? Ya jangan di tembok. Medianya di buku gambar, ya kan? Ekspresikan bakatmu, ekspresikan kreativitasmu di tempat yang benar. Jangan sampai seperti yang ada di gambar. Dan ini cenderung apa? Kegiatan vandalisme, ya kan, mengurangi rasa keindahan, dan tentunya apa? Ketika dilihat orang lain tidak pantas. Itu. Ya, tadi sudah ada buang sampah di sungai. Ekosistem laut, ya kan, penuh sampah plastik. Terus yang ketiga ini coret-coret sembarangan. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari perilaku yang tidak patut ditiru.
Ya, anak-anakku semua. Jadi, sebisa mungkin kita menghindari hal-hal tersebut. Biar apa? Agar lingkungan kita tetap terkendali, tetap indah. Dan juga apa? Alam tidak marah dengan kita. Karena apa? Jika kita memperlakukan seenaknya terhadap alam, ya nanti alam juga akan membalasnya. Dan tentunya itu akan merugikan tidak hanya diri kita sendiri, tapi semua orang. Selanjutnya, boros air. Ya, mungkin sepele ya. Menghidupkan keran, tapi tidak dimatiin. Nah, itu dia. Bahwa kita tahu jumlah air di bumi itu berkurang atau bertambah. Ada yang jawab berkurang, ada yang jawab bertambah. Ya, bahwa air di bumi kita itu jumlahnya tetap. Tetapi apa yang membedakan? Semakin ke sini, kualitas air di bumi kita semakin menurun. Nah, dengan kualitas yang rendah itulah bahwa nantinya air yang kita minum juga tidak sehat. Maka dari itu pentingnya air untuk kehidupan. Manfaatkan air dengan sebaik mungkin. Gunakan secukupnya, mau mandi ya sambil nyanyi-nyanyi ya sampai sejam di kamar mandi. Nah, sudah berapa air itu yang dihabiskan ya? Nah, kalau mau mandi ya secukupnya, nggak usah lama-lama. Ya, nanti juga airnya boros. Belum lagi yang hidup di perkotaan, air beli. Ya. Semakin banyak air yang kita pakai, maka semakin mahal juga nanti tagihannya. Maka dari itu penting menjaga ketersediaan air. Ya. Bahwa kita tahu sendiri kita di Indonesia memiliki dua musim, musim penghujan sama musim kemarau. Nah, dan saat ini kita memasuki musim kemarau. Kalau kita tidak memanfaatkan dengan air dengan baik, ya tentunya itu tadi kita akan kesulitan air, nggak bisa mandi, nggak bisa nyuci. Nah, itu dia pentingnya menjaga ketersediaan air. Nah, terus ini, ayo. Kalau ini kebersihan siapa? Ngaku. Nah, di sini ada kipas hidup, radio hidup, televisinya juga hidup, lampunya nyala semua, keran nggak dimatiin, dienakin sambil main game. Bahwa ini juga contoh yang tidak baik. Contoh yang tidak baik ini ya tentunya nanti akan berdampak buruk. Wah, saya kan listriknya bayar, Pak. Iya, betul bayar. Tetapi dampak-dampak yang diakibatkan dari pemborosan listrik itu, ya, bahwa kita tahu sendiri bahwa listrik kita, listrik di Indonesia, sebagian besar masih menggunakan PLTU, pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara. Bahwa batu bara sendiri itu mengeluarkan apa? Sisa-sisa pembakaran berupa asap lah. Nanti asapnya ke angkasa dan juga nanti berdampak buruk pada udara yang kita hirup. Gunakan listrik dengan bijak. Matikan jika alat tersebut tidak digunakan. Ya, secukupnya saja. Misalkan habis dari kamar mandi, sudah tidak pakai, listriknya dimatikan. TV-nya juga dimatikan jika sudah tidak ditonton. Dan itunya nanti akan memberikan kehidupan yang lebih baik dengan kita menjaga lingkungan, salah satunya dengan cara menghemat listrik. Dengan hal-hal kecil tersebut, kita juga berpartisipasi dalam keselamatan bumi. Nah, itu anak-anakku contoh-contoh tadi ya bisa kalian mengerti bahwa hal-hal yang tadi seperti membuang sampah sembarangan, ya kan, membiarkan air tetap keluar,
menyalakan alat-alat listrik yang tidak dipakai itu salah satu contoh-contoh yang tidak baik. Sebisa mungkin kalian bisa menyikapi dan mempraktekkan di rumah. Nah, Pak, bagaimana kaitannya tentang tadi menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, menjaga keindahan? Apakah ada kaitannya dengan agama? Agama kita yaitu agama Islam, apakah ada? Itu juga sudah diatur di agama kita yaitu agama Islam. Nah, sebagai muslim yang baik, kita sekolah di madrasah ya kita cerminkan, tunjukkan sikap-sikap atau perilaku-perilaku yang Islami, salah satunya yaitu menjaga lingkungan. Nah, ini ya bahwa di surat Ar-Rum ayat 41-42 tentang perintah menjaga kelestarian lingkungan hidup. Bahwa di Al-Qur'an kita, di kitab suci juga diatur. Ya, di surat Ar-Rum ayat 41-42. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka sendiri. Iya. Kalau orang Jawa bilang, sopo sing nandur bakal ngunduh. Ketika kita menanam keburukan, menanam kejahatan, juga nanti kita akan panen keburukan. Nah, maka dari itu jangan lagi kita acuh terhadap kebersihan lingkungan, menjaga lingkungan. Biar nanti apa? Bumi kita tetap lestari, lingkungan kita tetap nyaman, dan keindahan-keindahan masih bisa kita nikmati dan dinikmati anak cucu kita yang akan datang. Itu dia, bahwa kerusakan-kerusakan itu siapa yang membuat? Ya manusia sendiri. Nanti yang merasakan siapa? Ya manusia itu sendiri. Jadi seperti itulah ya hubungan erat manusia dengan lingkungan alam, dengan lingkungan hidup, bahwa manusia diciptakan di bumi sebagai khalifah, wakil Allah untuk menjaga kelestarian bumi. Itu ya. Nah, di sini lagi ya satu ayat Al-A'raf ayat 56, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Ya, bumi itu miliknya siapa? Miliknya Allah. Jadi kita nggak punya hak untuk merusak bumi sedikit pun. Ya, sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan akan dikabulkan. Semua rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Bahwa Allah memerintahkan kita berbuat baik, saling menjaga dengan sesama manusia maupun sesama makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan. Tidak boleh kita punya hewan peliharaan malah disiksa, nggak dikasih makan, ya. Kita punya tumbuhan, ya harus dirawat, dikasih pupuk, disirami. Jangan sampai tanaman itu mati. Nah, contohnya seperti apa, Pak? Ya di rumah kalian, kalau kalian punya ayam, dikasih makan, kalian punya tanaman hias, ya kan, disirami. Nah, itu nanti juga akan membantu kelestarian lingkungan hidup, bahwa terjadi keseimbangan antara sesama makhluk hidup di bumi. Itulah yang diajarkan oleh agama kita, agama Muslim, agama Islam. Salah satu hadis menjelaskan an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Iman seseorang, iman seorang Muslim bisa lihat dari kebersihannya. Contoh, merapikan tempat tidur, membantu ibu mencuci piring, menyapu rumah, menyapu halaman, itu salah satu contoh-contoh yang bisa kalian lakukan di rumah selama pandemi ini, juga dapat meningkatkan imun karena kita bergerak, berolahraga. Nah, next. Ini ya, stop plastic pollution. Ya, save the planet. Bahwa ini juga kampanye Madrasah Adiwiyata untuk mengurangi sampah plastik. Karena apa?
butuh waktu ratusan ribuan tahun ya agar sampah plastik itu terurai. Waktunya sangat lama sekali. Berbeda dengan sampah organik. Nah, sampah plastik inilah yang menjadi masalah kita, bahwa Indonesia penyumbang sampah plastik terbesar kedua setelah Cina. Maka dari itu kita harus bijak memanfaatkan sampah plastik. Ya, seperti botol minuman, ya, sampah plastik bekas dari warung. Nah, caranya bagaimana, Pak? Ya, kita bisa menggunakan tote bag ya kan sebagai pengganti sampah plastik yang nantinya kita bisa pakai berulang-ulang, tidak kita sekali pakai, ya kan, sekali pakai buang, sekali pakai buang. Nah, itu nanti kan dampaknya buruk ketika jumlah sampah plastik semakin banyak. Kita pakai tote bag itu, coba tanya kalian, tanya ke orang tua kalian, Bu, sudah punya tote bag belum? Nah, itu nanti bisa dimanfaatkan sebagai pengganti kantong plastik. Botol minuman. Nah, nanti kalau kalian di MTS Negeri 3 Cilacap mendapatkan mata pelajaran prakarya. Nah, di situ nanti ada kegiatan mengolah sampah atau mengolah barang bekas menjadi barang yang bernilai guna atau barang yang bermanfaat. Contoh, nanti kalian dapat seperti mengolah botol plastik menjadi hiasan ruangan, mengolah botol plastik menjadi vas bunga. Nah, itu dia. Sangat menarik, bukan? Maka dari itu, mulai dari sekarang kita mengurangi sampah plastik, ya kan? Reduce, reuse, recycle. Reduce yaitu mengurangi, reuse menggunakan kembali, dan recycle mendaur ulang. Nah, 3R. Maka dari itu, ayo mulai dari sekarang kita kurangi sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar. Bisa di lingkungan madrasah maupun di lingkungan rumah. Nah, ini dia. Nanti adiwiyata, saya jelaskan apa toh adiwiyata itu. Nanti saya jelaskan pengertian, tujuan, prinsip-prinsip dasar, komponen, dan keuntungan ikut program adiwiyata. Manfaatnya apa bagi kalian juga bagi madrasah. Nah, adiwiyata berarti berasal dari dua kata, yaitu adi dan wiyata. Ya, adi artinya baik, bagus, ideal. Wiyata tempat di mana seorang mendapat ilmu pengetahuan. Ya, adi kita berperilaku baik seperti belajar di madrasah, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas. Itu salah satu perbuatan yang baik, perbuatan amal soleh yang bisa kita lakukan di madrasah. Wiyata tempat di mana seorang mendapat ilmu pengetahuan. Di mana kita mendapat ilmu pengetahuan? Yaitu di MTS Negeri 3 Cilacap. Itu dia, ya. Sampai sini paham bahwa adiwiyata yaitu tempat yang baik dan ideal di mana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan, ya, menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup dan menuju kepada cita-cita pembangunan berkelanjutan. Apakah itu pembangunan berkelanjutan? Yaitu pembangunan yang dimana nanti bisa dapat dinikmati oleh anak cucu kita. Oke, itu ya. Next. Nah, sekolah adiwiyata. Bahwa MTS Negeri 3 Cilacap sudah memperoleh predikat sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Nah, nanti kalau kalian sudah belajar di MTS Negeri 3 Cilacap, ayo kita bersama-sama berjuang nanti menuju madrasah adiwiyata tingkat nasional, ya. Bahwa sekolah yang peduli serta berbudaya lingkungan, dan juga program adiwiyata, suatu program untuk mewujudkan sekolah yang peduli serta juga berbudaya lingkungan, atau dalam istilahnya PBLHS, ya kan. Nah, perilaku berbudaya lingkungan hidup di sekolah.
sekolah. Di sini diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang pelaksanaan program Adiwiyata. Itu ya. Tujuannya apa? Menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran penyadaran warga sekolah. Warga sekolah tidak hanya muridnya tok nanti, tidak hanya peserta didiknya tok yang suruh bersih-bersih, yang suruh nyapu-nyapu, semua warga madrasah terlibat dari guru, dari pegawai, bahkan hingga ke kepala madrasah, semuanya terlibat dalam pelaksanaan Adiwiyata. Salah satu programnya ya kita banyak ada Sabtu Bersih, kita kerja bakti bersama, ya menjaga lingkungan. Nanti dibagi setiap kelas ya kan, ada pos-posnya untuk membagi untuk membersihkan lingkungan-lingkungan yang ada di madrasah. Itu dia. Ini prinsip-prinsipnya edukatif, kita belajar di lembaga pendidikan tentunya memberikan pembelajaran. Ya kan, kita berikan pembelajaran atau pendidikan tentang lingkungan hidup di madrasah, kemudian nanti peserta didik dapat dipraktekkan di rumah ataupun di masyarakat. Ya, itu ada partisipatif dan berkelanjutan. Itu prinsip-prinsip dari Adiwiyata. Ya. Nah, kebijakan berwawasan lingkungan, ya, visi misi sekolah tadi sudah tercantum bahwa visi MTS Negeri 3 Cilacap yaitu bertakwa, berprestasi, berbudaya lingkungan. Ya, pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan jelas. Nanti kalian jangan kaget ketika nanti pas menerima pembelajaran, loh kok disuruh ini, kok disuruh itu, kok suruh bawa botol bekas. Nah, nggak usah kaget, nanti salah satu yaitu pendidikan yang melibatkan Adiwiyata. Itu dia. Yang ketiga, kegiatan lingkungan berbasis partisipasif dan pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan. Nah, ini keuntungannya. Nanti filenya bisa saya share dan kalian bisa pelajari. Oke, ya. Nah, ini langkah-langkah, lanjut saja. Ini salah satu kegiatan di MTS Negeri 3 Cilacap, yaitu pemanfaatan botol plastik untuk pot tanaman. Nah, ini kakak-kakak kelas kalian yang dulunya ya ikut berpartisipasi mengecat botol bekas. Maka dari itu, kalian kelas 7 peserta Matsama tahun pelajaran 2001-2002, ayo kalian bergabung bersama tim Adiwiyata MTS Negeri 3 Cilacap. Nah, selanjutnya, ini kegiatan Jumat Bersih. Nah, semuanya terlibat. Nah, di sini ada Pak Kepala, Bapak Dr. Andes Haji Kusnandar MAG juga ikut berpartisipasi dalam kerja bakti atau Jumat Bersih ya di lingkungan MTS Negeri 3 Cilacap. Ini pembuatan biopori yang dilakukan Ketua OSIS dulu, yaitu Mas Doni, yaitu membuat biopori agar apa? Agar air-air tidak tergenang di lapangan, agar air-air bisa masuk ke dalam tanah secara cepat. Bahwa biopori juga membantu untuk apa? Proses kompos atau daun-daun yang nanti dimasukkan dalam peralon ini cepat busuk dan menjadi kompos. Nah, selanjutnya pembuatan taman kelas. Nah, ini dipandu oleh wali kelas, ya siswa-siswa MTS Negeri 3 Cilacap membuat taman yang ada di depan kelasnya masing-masing. Ya, bahwa nanti juga ada lomba kebersihan dan keindahan kelas yang ada di MTS. Nih, aksi World Clean Up Day yaitu dilaksanakan setiap 21 September ya, tanggal 21 September. Nanti setiap kelas mengumpulkan sampah sebanyak mungkin. Kemudian sampah tersebut ditimbang.
ya, ditimbang. Nanti kelas mana yang dapat banyak sampahnya, dan itulah kelas yang rajin. Selanjutnya, nah ini pembagian stiker. Nah, siapa ini? Nah, ada yang kenal? Itu ya, pembagian stiker hemat listrik atau hemat penggunaan air. Itu ya, dan di sini penataan atau perawatan tanaman di lingkungan MTS Negeri 3 Cilacap. Nah, di sini penyiraman, ya kan, penanaman atau penggantian tanaman-tanaman yang sudah mati. Itu kegiatan-kegiatan. Masih banyak lagi di sini, yaitu aksi penanaman pohon atau penghijauan yang ada di lingkungan MTS Negeri 3 Cilacap. Sekaligus apa? Nah, ini pemanfaatan limbah plastik. Kalau kalian punya limbah plastik atau sampah plastik bekas minyak atau apa, atau botol plastik, nah, bisa dimanfaatkan sebagai media tanam. Kemarin di sini bersama teman-teman kalian, yaitu memanfaatkan plastik untuk pot tanaman sayuran. Nah, ini salah satu pemanfaatan sampah. Ini budidaya tanaman toga, tanaman obat keluarga, apalagi saat ini musim pandemi ya. Musim pandemi, pentingnya ya tanaman-tanaman obat sebagai untuk peningkat imun. Di sini ada obat kunyit, ada jahe, ada temulawak, juga ditanam di MTS Negeri 3 Cilacap sebagai tanaman obat atau toga. Ini pelabelan tanaman. Nah, nanti ada nama ilmiah setiap tanaman-tanaman yang ada di MTS Negeri 3 Cilacap. Nah, ini taman asri, nyaman, bersih kalau kita lihat ya. Untuk apa? Meningkatkan kenyamanan belajar di MTS Negeri 3 Cilacap. Ya, pohonnya rimbun, tamannya indah, sehingga menjadi kita lebih betah belajar di MTS Negeri 3 Cilacap. Nah, itu dia anak-anakku semua, peserta Matsama MTS Negeri 3 Cilacap, materi terkait Adiwiyata di MTS Negeri 3 Cilacap. Mudah-mudahan kalian tertarik ya, dan meneruskan tongkat estafet Adiwiyata kakak kelas kalian. Maka dari itu, tetap semangat, mentaati protokol kesehatan, di rumah saja, nggak usah keluyuran-keluyuran, ya, karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Itu saja pesan dari saya. Terima kasih. Sehat selalu, tetap semangat mengikuti Matsama MTS Negeri 3 Cilacap. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.